Matius. Sangat sederhana. Iya. Matius 2. Matius 2 dari ayat 1 kita membacanya. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat ini Anda perhatikan bahwa mereka melihat tanda-tanda zaman. Mereka melihat alam semesta. Mereka mempelajarinya. Jadi bukan mereka cuek aja, terjadi apa? Ya, saudara, banyak kejadian yang sedang terjadi di bangsa ini. Biarlah kita mulai belajar untuk melihat bahwa apakah maksud Tuhan. Karena saudara, seperti di Cianjur cuman 5,6 ya, ternyata bisa membuat hancur-hancuran. Kita belajar bahwa Tuhan, kau punya maksud apa? Apakah rencanamu bagi kejadian-kejadian ini? Karena semuanya pasti ada rencana yang baik dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat, selalu yang baik. Sekalipun dalam kita melihat seakan-akan, wah kasihan banget, orang-orang udah susah, ngalami susah lagi. Tuhan tidak merencanakan hal yang tidak baik, karena kita tahu Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberi hari depan yang penuh harapan. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu berseru mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan menemukannya. Jadi kalau kita nyaman dan rasanya tidak ada masalah, banyak orang gak mencari Tuhan dengan segenap hati, hanya menjadi seperti ahli Taurat yang sudah pintar, hebat, dan menjadi biasa. Ibadah itu biasa, tidak lagi greget pengen cari Tuhan, tidak lagi dengan wah aku pengen berjumpa Tuhan, aku kepengen merasakan seperti zaman dulu di mana kita dipanggil Tuhan. Nah, sebab itu kita melihat kejadian-kejadian, ternyata ada hal yang Tuhan sedang berbicara. Ya, kalau saya melihat di sini dia katakan bahwa mereka berkata, kami telah, artinya mereka melihat itu ke langit. Kami telah melihat bintangnya. Kata telah itu berarti sudah lewat, mereka mempelajari keadaan alam, cuaca, langit, bintang, bulan, matahari, dan semua dipelajari. Dan kita lihat di sini, kami telah melihat bintangnya. Jadi Tuhan bisa pakai bintang yang rasanya biasa saja tuh, kalau lihat ke atas, oh bintang, ya kan? Bahkan dari kecil kalau kita melihat bintang kita kagum tuh, ya kan? Wah, ada yang bintang kelip, ya kan? Terus ada lagi yang bintangnya terus nyala terang di antara semuanya. Terus dia yang bintang dulu menuntun orang Majus ya. Terus kita suka lihat kalau kita pergi ke puncak. Saya suka kadang-kadang senang melihat bintang, kayaknya dekat gitu ya. Kayaknya dekat, apalagi kalau sudah ya dekat-dekat mau masuk ke Bukit Doa. Ada dulu kan ada perkebunan teh ya. Terus ngelihat ke atas, aduh bintang rasanya dekat ya, bulan rasanya dekat, semua jadi rasanya wah seneng banget melihat. Nah, saya percaya Tuhan memakai keadaan alam dan semua alam semesta ini untuk juga kita menemukan atau memiliki suatu daya cipta yang dimana kita pengen Tuhan menyatakan, karena itu ciptaan Tuhan semua. Dan kalau kita lihat di masa Nabi Nuh, waktu Tuhan selalu dia berbicara melalui nabi-nabinya dan melalui Nabi Nuh supaya bertobat, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Nah, orang cuek saja.
sampai akhirnya terjadi apa yang dikatakan banjir. Jadi ada tragedinya, ada musibahnya, ada hal yang orang baru sadar. Sudah terjadi baru sadar, gelagapan, mau pikir, kalau cuman air mah ya dipegang aja lembek, nggak batu, ya kan? Air disepelekan. Ternyata kalau dia terlalu banyak, air itu bisa menghancurkan rumah. Ya, bisa menghancurkan. Dan kalau gempa goyang dikit, rumah pun bisa hancur kalau dasarnya tidak kuat. Maka keadaan-keadaan yang terjadi di dunia, kalau dasar iman kita pun tidak kuat, kita akan mengalami kehancuran juga. Nah, sebab itu kita belajar tentang kebenaran firman dan kita menjadi kuat. Nah, kita lihat di sini bahwa mereka telah melihatnya. Mereka telah melihat bintangnya. Jadi apakah bintang yang lain bukan kepunyaan Tuhan? Semua kepunyaan Tuhan, tapi ada perbedaan. Amin. Semua manusia kepunyaan Tuhan, tetapi ada yang jadi bintang, ada yang menjadi berkat, ada yang menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, kita perlu untuk melihat bahwa untuk membagi, untuk melihat Indonesia penuh kemuliaannya, kita pun harus menjadi bintang-bintang itu. Sehingga orang melihat hidup kita, orang melihat gaya kita, orang melihat cara bicara kita, orang melihat ya keberadaan kita, orang bisa dituntun kepada Tuhan. Ya, bintang bisa menuntun, apalagi kita. Ya, maka kita bisa menjadi bintang-bintang. Esther artinya bintang, ya kan? Nah, dari keberadaan bersahajanya yang sederhana, cuman anak yang dipelihara oleh sepupunya, ya kan? Dan sepupunya dianggap menjadi, karena jarak usianya yang ya jauh, maka sepupunya menjadi orang tua angkat dia. Tetapi karena dia adalah orang yang mengerti dan percaya tentang Tuhan yang luar biasa, maka dia pun tunduk kepada orang yang sudah menolong dia. Maka dengan itu dia pasti melihat Mordekai yang begitu mencintai Tuhan, begitu tunduk kepada Tuhan, dan mempelajari sejarah. Mordekai begitu tekun mempelajari nubuat-nubuat dan semua keadaan. Bahkan kalau kita lihat Daniel, dia pelajari nubuatan itu. Dia pelajari bahwa kita bisa di Babel ini sampai tahun 70, dan kemudian kita akan dimerdekakan. Dan kalau dia sudah hitung, maka dia tahu ini sudah waktunya dia akan menjadi berkat. Dia tidak membiarkan saja. Maka Mordekai pun seperti itu. Dan waktu dia mengetahui keadaan zaman ini, dan zaman itu zaman kesesakan di mana orang Israel akan dibunuh, tetapi bintang, yaitu Esther, yang sudah tunduk taat dan mencari Tuhan melalui papa angkatnya, melalui sepupunya yang mengadopsi dia, yang membina dia dengan iman. Akhirnya dia bisa menjadi bintang itu, menjadi terang itu, sehingga waktu disuruh kau ikut masuk dalam pemilihan, tapi jangan sebut kau bangsa apa. Nah, begitu tunduknya sehingga dia menjaga perkataannya di mana-mana, sehingga tidak membocorkan rahasia dia. Tetapi sewaktu bangsa Israel akan dibunuh, seluruhnya saat itu, kemudian Mordekai bilang, kamu kira kalau kamu di rumah, di istana dalam keadaan kamu menjadi ratu, terus kemudian kamu tidak akan kena hukuman dibunuh? Tidak. Kalau kami pun dibunuh, kamu pun akan dibunuh. Tetapi kalau kamu tidak menolong kami,
Tuhan pasti akan kirim pertolongan bagi kami. Nah, itulah yang luar biasa. Jadi saya percaya bahwa Mordekai ini adalah orang yang mempelajari kitab firman Tuhan. Maka bintang ini adalah kebenaran firman. Bintang ini adalah terang dan cahaya. Dan bintang ini adalah firman nubuatan yang sudah ditaruh Tuhan seperti Alkitab. Kita harus rajin membacanya sehingga kita tahu jalan ceritanya. Tidak hanya dicekokin dan dipelintirin, kita menjadi orang yang kadang-kadang dibangun dasar kita tidak kuat. Sehingga kalau terjadi masalah, kita tidak bisa bertahan. Ya, baru kita akan lihat ternyata Esther menyelamatkan bangsa Israel karena tunduk dan setia, dan mengikuti apa yang disuruhkan, dan mereka bersahati untuk bagaimana bisa merubah peraturan negara. Saya tadi melihat bahwa dikatakan satu bupati atau wali kota dia bilang jangan buat Natal di situ di Maja. Bukan Camat. di Tangerang Camat dia bupati Camat Maja, jangan bikin Natal di daerah itu, bikin di Rangkas Bitung. Jauh kan Iya. jalannya. Iya, jadi kita lihat kalau kita tidak kuat kita akan ngedumel, akan sebel. Tetapi ingat, masalah kesesakan dan masalah kesusahan itu kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Untuk membuktikan bahwa kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi saya percaya ini kejadian-kejadian adalah tanda-tanda yang dikatakan akhir zaman itu. Nah, kalau kita tidak tahu tentang pelajaran akhir zaman, kita akan marah-marah, kita akan bilang musim yang dulu tidak seperti ini, ini seperti kok sekarang jadi kayak begini. Tuhan bilang nggak boleh kita bilang begitu. Pengkhotbah tulis, jangan katakan bahwa tahun ini lebih buruk dari tahun lalu. Jangan katakan begitu, kata di pengkhotbah. Kita harus selalu mengucapkan hal-hal yang positif, bahwa dalam keadaan bencana, dalam keadaan yang tidak nyaman ini pun, Tuhan memakai keadaan ini untuk membuat kita berjumpa Sang Juru Selamat. Tiba-tiba hari ini saya melihat bahwa ada yang melakukan perkataan kasihan, bupati atau apa, camat. Kasihan Bu, masa kita beribadahnya bebas, kok mereka harus pergi ke Rangkas. Itu dibikin lagi itu seorang, nggak tahu itu orang Kristen atau agama seberang. Jadi dia bilang kami bisa beribadah dengan bebas, kenapa kok orang Kristen dibikin seperti ini? Dia bilang, Mordekai bilang pada Esther, kalau lu penakut, kalau lu nggak mau bicara pada raja, kalau lu nggak mau ini, tidak apa-apa, tapi kami akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kamu lihat di kitab Esther, tapi kami tetap akan mendapat pertolongan. Dan saya baca, orang itu rekam di TikTok, TikTok. Kasihan Bu, masa udah jalannya becek, udah ini musim hujan, terus itu jauh sekali dari tempat ini. Terus itu kalau mereka tidak punya mobil, mereka kasihan harus jalan, atau mereka naik motor, itu kasihan musim hujan. Kok ada orang yang merekam itu, saudara? Ada orang yang punya belas kasihan seperti itu. Dan kemudian udah masa sekarang, masa masih kayak begitu kita ini kita mestinya kan saling bersatu. Terus saya pikir, Tuhan, tidak perlu kita membela, tidak perlu, pembelaan itu akan tetap datang. Jadi mari kita melihat bahwa ada banyak yang kita nggak ngerti. Ternyata bintang-bintang di tengah kegelapan pun akan muncul.
akan memberikan tuntunan, akan memberikan terang, akan memberikan kekuatan. Kita tidak perlu membela diri, kita tidak perlu untuk cemas, kita tidak perlu untuk takut, kita tidak perlu meninggalkan Indonesia. Orang Kristen tidak perlu meninggalkan Indonesia, karena Indonesia pun menjadi merdeka. Ada darah orang Kristen yang dicurahkan di bangsa ini, yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Dan kita harus tetap punya prinsip bahwa Tuhan tetap akan menolong kita dan akan menolong orang-orang yang ada di mana tuh ya, yang tidak bisa di Maja saya yang di Maja ya. Jadi mari, kalaupun itu terjadi pada hidup kita, dengan berbagai kegelapan di sekeliling kita, orang-orang yang menghasut, yang menekan, dan yang mengata-ngatai, dan yang menipu atau membuat kita khawatir, jangan takut, karena keselamatan tetap akan datang, pertolongan tetap akan datang. Sebab itu orang Majus, dia sudah melihat itu. Lah kalau dia lihat ke bawah, dia cuma lihat ada kotoran ayam, sampah tidak digantung di atas loh, ya kan? Lihat sampah, lihat yang berbau busuk. Tapi kalau dia suka melihat ke atas, dia akan melihat pimpinan Tuhan. Maka kita setiap kali ada masalah, kita melihat Tuhan, kita cari yang di atas itu, kita cari Tuhan, dan Tuhan pun akan mengirim bintang-bintang itu untuk menolong bangsa Israel diselamatkan. Karena ada bintang Esther itu, yang kemudian Esther itu sadar, dan dia jadi ratu, dia tidak lupa diri. Dan akhirnya ketakutan itu cuman iblis yang ingin membuat kita tidak mampu. Tetapi saat dia kembali kepada ketaatannya, kepada Mordekai, melambangkan Roh Kudus itu, maka dia terima dan dia katakan, puasa semua buat saya. Puasa, sehingga kalau saya berjumpa, saya masuk ke raja, raja akan berkenan mengulurkan tongkat emasnya. Tetapi kalau tidak pun, aku sudah rela. Jadi kita harus punya suatu nekat di hati kita. Aku mau cari Tuhan, dan kalau Tuhan tidak tolong, aku sudah melakukan bagian, yaitu berpuasa. Aku sudah mencari Tuhan. Maka kehidupan kita harus memulai dengan satu tekad bahwa aku mau cari Tuhan. Al depan orang bilang masa sukar, masa kegelapan, itu bagi saya tidak, karena saya mau cari Tuhan. Amin. Kalau saya mau berdoa puasa, aku mau cari Tuhan, aku akan berjumpa juru selamat itu. Aku akan berjumpa, pertolongan itu akan tetap datang pada kita. Oh, pertolongan tidak harus kepada dari orang Kristen dan orang Kristen. Bisa-bisa dari orang luar, iya kan? Karena orang luar Tuhan juga bisa pakai. Nah, kita melihat di sini bahwa ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan di bangsa ini. Dan itu terlihat bahwa ada orang-orang yang mau mencari Tuhan, walaupun mereka, maksudnya dengan berbagai agama, merek agama mereka, bukan merek sinode, tapi agama. Nah, tetapi kalau mereka sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, maka mereka pun akan Tuhan datang pada mereka, baik dalam mimpi, baik dalam berupa berjumpa dengan malaikat. Semua berbagai cara orang Tuhan yang punya dunia ini. Dan Tuhan sebenarnya nyata banget. Tapi kita fokus gak kepada Tuhan? Kita benar gak? Sungguh-sungguh gak mau mencari Tuhan? Maka kalau orang Majus ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka saya melihat di sini mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Karena dengan pengetahuan mereka, mereka belajar dan mereka
lihat ke atas, mereka lihat ke keadaan, mereka pelajari tentang hal-hal yang sedang terjadi di dunia ini, dan akhirnya mereka temukan adanya kelahiran juru selamat di Bethlehem, dan yang menuntun mereka adalah bintang. Karena mereka sudah melihat itu. Nah, maka kita lihat ya, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Bayangkan, dia katakan, kami datang bukan hanya untuk melihat-lihat, tapi kami pengen menyembah dia. Satu kerinduan yang dalam yang Tuhan cari pada manusia adalah mau datang pada Tuhan. Karena Yohanes berkata ya di dalam kitab Yohanes, wanita Samaria ya, dan Tuhan bilang, wah, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan itu berbicara dalam roh kebenaran artinya dia mempelajari keadaan yang terjadi dan roh yang akan menuntun. Roh dan kebenaran. Ya, maka di sini kita lihat bahwa mereka bilang mereka datang menyembah Tuhan. Kita dituntun oleh Tuhan ke sini dan kita datang menyembah Tuhan. Kita dituntun oleh Tuhan untuk beribadah, yang sekarang pun kita tidak khawatir lagi untuk kumpul bersama. Kenapa orang Majus yang jauh-jauh bisa ngeroh saja? Iya kan? Dia pakai teropong aja atau apa saja, tetapi mereka melangkah dari tempat yang jauh. Mereka datang dan mencari Tuhan. Tujuannya supaya mereka menyembah Tuhan. Jadi hati yang menyembah itu adalah suatu persembahan yang Tuhan cari. Maka sebab itu kalau kita lihat di sini Yohanes 4 ayat 23, 24, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kehendak Tuhan adalah kita mau datang menyembah Tuhan. Orang Majus ternyata tahu kehendak Tuhan. Maka dalam situasi kondisi yang buruk, yang jelek, yang rasanya raja gak mungkin lahir di kandang yang berbau. Raja gak mungkin memakai kain lampin yang kotor. Raja gak mungkin ditaruh di tempat makannya binatang. Tapi itu kenyataan. Dan mereka tidak peduli. Masa ada raja yang lahir dari bapak tukang kayu, ya pengusaha yang hebat kali, ya punya tambang emas kali. Tapi tidak tuh. Jadi selalu manusia memakai akal pikirannya, tetapi Tuhan tidak. Tuhan mau kita dituntun oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus ini adalah bagian yang memerdekakan kita. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan bukan terikat oleh apa yang kita lihat, tetapi ada dorongan Roh Allah. Ya, kebetulan namanya dorongan Roh Allah. Jadi kita harus peka akan dorongan Roh Allah, sehingga kita akan dituntun di akhir zaman ini. Banyak kegelapan yang menghantui kita, menggelapkan mata kita, sehingga kita melakukan penipuan, kita melakukan gosip, kita melakukan tuduhan, kita melakukan pencemaran, kita melakukan hal-hal yang negatif. Kita tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang tidak benar, karena tertutup dengan mata yang gelap. Ingat, malam hari mereka dituntun oleh bintang itu. Jadi itu berarti kegelapan ya. Dan saya melihat ternyata Sami dituntun oleh kunang-kunang katanya. Dia ke Bukit Doa, dia nyusul, ternyata dia jalan dari Hanjawar depan sampai di Bukit Doa, sampai di Bukit Doa jam tujuan kata Sami ya. Ternyata gelap itu asal kita mau. Maka orang Majus dituntun bintang, Sami dituntun oleh kunang-kunang, ya kan? Sehingga dia bawa payung dengan kunang-kunang, ya kan? Jadi sungguh indah saudara ya, karena
hati yang mau mencari Tuhan, hati yang mau untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak perlu berbantah-bantah, nggak ada orang antar, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini. Kalau kita sudah punya komitmen, Tuhan akan menolong. Maka Tuhan tidak mengirim Sami, pesawat terbang, atau orang yang bantu dia, ngocek ke atas. Tidak ada kesaksian itu. Sami tidak bilang kesaksian itu, tapi kesaksian dia ada kunang-kunang. Bahwa udah lama gak lihat kunang-kunang, tetapi saat dia jalan di malam hari itu, gelap kan di gunung-gunung itu kan, dan ternyata dia berjumpa dengan kunang-kunang. Ya, jadi kunang-kunang membuat terang. Ya, saudara, terang kalau gelap itu pekat. Kunang-kunang pun sudah kita bilang haleluya, ada kunang-kunang. Amin. Nah, saudara, jadi kita memperhatikan di sini bahwa bintang yang orang bilang itu urusan Tuhan, mau bintang kayak mau bulan kayak mau matahari kayak, gua nggak tahu karena di sana itu jauh banget, kita nggak ngerti ya. Tetapi ternyata yang di sini yang rasanya kecil sedebu kita ini, dunia ini planetanya sedebu tanah. Yesaya 42 kali ya tulis ya, atau 40, itu cuma setitik debu. Nah, coba bayangkan negara kita Indonesia itu cuma sedikit kali, karena dunianya setitik debu, apalagi dibagi lagi kita. Tidak bisa dibayangkan. Tuhan memperhatikannya. Tuhan memperhatikannya. Betapa Tuhan kita luar biasa kan? Maka saya senang melihat di sini bahwa kami telah melihat bintangnya. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin orang Majus ini melihat bintang. Kita bisa lihat bintang, tapi kita nggak tahu bintang yang mana ya. Nah, tapi mereka bisa tahu karena Tuhan membukakan di sini. Kalau Sami kan kunang-kunang yang mana ya yang paling terang, yang menuntut, kita nggak tahu. Dia udah ngobrol belum dengan kunang-kunang, kita belum tahu ya kan. Nah, kita lihat di sini. Jadi Yesaya 40 ayat 15 berkata, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari tidak lebih dari abu halus beratnya. Jadi kalau kita saja, Tuhan harus kirim putranya yang tunggal atau pribadi Allah sendiri turun, maka kita ini adalah orang yang luar biasa. Amin. Jadi janganlah berpikir tentang hal-hal yang negatif, hal-hal sakit penyakit, hal-hal dengan kerugian. Bahkan kerugian bisa menimpa di hal-hal yang lalu di masa pandemi. Tetapi jangan itu dipikirkan. Itu hanya buat kenangan kita bahwa aku pernah mengalami dan Tuhan sudah menolong saya melewatinya. Maka saudara, saya percaya bahwa kalau kita pernah mengalami masa kesusahan yang paling berat, dan kita bisa melewatinya, maka kita tahu itulah juru selamat. Tuhan Yesus dikirim untuk itu. Nah, sekarang kita akan melihat di sini. Dia katakan, dan kami datang untuk menyembahnya. Jadi bukan satu orang, tetapi raja-raja dari timur, mereka datang untuk menyembah Tuhan. Maka kita lihat ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejut ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi gempar seluruh Yerusalem, dari raja sampai rakyat gempar. Saya berpikir begini, kenapa ya dia bertanya kepada ahli Taurat? Saya baca dulu. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang dilahirkan. Jadi kita melihat di sini bahwa ternyata Herodes yang raja dan para imam yang mestinya menyelidiki tentang nubuat-nubuatan sejarah itu, dan ahli Taurat yang mestinya lebih peka tentang kedatangan Tuhan, mereka cuek aja tuh, karena mereka tahu, bukan mereka nggak tahu. Nah, di sini dikatakan mereka berkata kepadanya,
di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Kita banyak tahu ayat Alkitab, kita banyak tahu khotbah, kita bahkan bisa mengkhotbahkan, tapi kita tidak melangkah. Siapakah orang Majus? Dia lebih hebat dari para imam, kondisi keuangan, kondisi kepintaran, ya kan? Ternyata mereka mempelajari juga tentang kitab para nabi. Mereka mempelajari juga nubuat, dan mereka pun melihat tentang keadaan Allah. Jadi kita melihat orang yang mencari Tuhan akan dituntun menjadi orang yang rajin, bukan orang yang cuek, bukan orang yang asal gue bisa khotbah, asal gue bisa hafal ayat. Dan tahu, oh iya itu memang di Alkitab sudah tertulis, bangsa akan melawan bangsa, saudara bersaudara akan saling ya mengkhianati, akan saling, oh kita tahu. Tetapi reaksi kita apa? Kalau udah tahu ini udah keadaan akhir zaman. Nah, orang Majus mencari Tuhan. Orang Majus tidak cuek. Tidak cuek, tidak wow. Iya, itu mah urusan para imam, bukan gua. Gua ini raja-raja dari timur, orang-orang pintar dan cerdas. Kita kasih berita aja ke orang-orang. Iya, kita nggak usah datang ke sana, kita nggak usah ngapain datang ke sana. Banyak orang begitu kan. Untuk cari Tuhan mereka bilang, udah mereka aja yang doain kita, kirim aja berkat ke mereka supaya mereka nanti yang doain kita. Banyak orang menyepelekan. Ternyata kita harus belajar dari pribadi orang Majus ini. Biar pintar, biar kaya, tetap rendah hati, tetap mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, saya bersyukur pada Tuhan, saya dan tim doa ini masih datang ke Bukit Doa, masih duduk bersama, masih sampai pagi. Iya, dari hari Kamis kita sampai jam 3 pagi kita percakapkan tentang Tuhan, dan kita konselingin, kita mulai ngomong tentang kesaksian dan sampai jam 3. Kemudian hari Jumat kita masih sampai hampir jam 5, jam 4 lewat ya, hampir jam 5 dari malam, karena malam jam 9 sampai jam 10 kami sudah mulai. Kemudian istirahat sebentar, kami teruskan. Tapi kami bersyukur kami tidak perlu banyak orang kok. Ngapain banyak orang bujuk-bujuk, terus kemudian ayo, ngapain, sudah nggak musim lagi. Mau mati masuk neraka kok, sudah pilihan. Karena dikatakan dia Abraham kepada orang kaya itu kan, loh kitab Nabi sudah ada, kenapa lu nggak pelajari? Lazarus duduk di pangkuan, ya. Tapi orang kaya yang rasanya suka, pasti dia tahu tentang Tuhan, karena dia lihat Abraham, dia tahu, oh itu Abraham. Kecuali Abraham pakai name tag kali sini, Abraham. Ya, dia tahu Bapak Abraham, dia bisa panggil, berarti dia tahu. Tapi dia cuma bisa mengkhotbahkan, atau dia cuma bisa ngomong, atau dia cuma bisa konselingin orang, dia cuma bisa ngomong ke orang, tapi tidak melakukannya. Karena ada banyak gengsi, ada banyak orang yang rasanya, wah nggak mungkin, masa itu di sana, ya itu pasti bintang yang salah, itu pasti Lucifer. Karena masa Tuhan mempermalukan dirinya di kandang yang berbau busuk? Masa dengan kain lampin, ya kan? Masa lahir di keluarga miskin? Nah, kalau sekarang sih, kalau pengusaha kayu luar biasa ya, tapi ini tukang kayu. Nah, jadi kita melihat lagi ya, sekali lagi bahwa orang Majus ini menyelidiki, orang Majus ini melangkah, orang Majus ini tidak takut ancaman, orang Majus ini tidak nunggu-nunggu, ya nanti
ada yang jemput atau ada yang mau bawa kita atau ada yang menuntun kita ke Tuhan Yesus. Iya, karena para ahli Taurat pasti lebih hebat. Tidak, itu cuma alasan. Tapi kalau Roh Allah, dia tidak peduli nanti, tidak pakai, oh nanti ada orang ini, nanti kalau dia ini baru. Nah, Anda tahu, mereka tidak menunggu para imam dan ahli Taurat. Tidak, mereka jalan aja. Kita harus temukan Tuhan dengan cara Tuhan bicara pada kita apa. Karena orang bisa dipakai Tuhan beda-beda. Iya, beda-beda. Tuhan pakai orang gembala dengan apa? Dengan malaikat menyanyi kor, iya kan? Ya, kornya apa? Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah. Jadi tidak harus bintang, iya, bernyanyilah. Nah, para gembala dituntun oleh malaikat, amin, dan oleh Roh Kudus. Karena mereka tidak dibilang, maka bintang itu, ya mereka telepon dengan orang Majus. Dan orang Majus bilang, ya aku sudah dapat. Jadi ya ini gue kirim. Ya GPS apa? GPS. Ya nanti aku kirim ini. Nanti saya share lokasinya. Tidak. Ya kan? Dengan hal yang masih sangat-sangat sederhana, Tuhan bisa pakai. Tidak pakai teknologi. Kalau sekarang kan, kalau kita tidak punya kepintaran teknologi, kayak saya ini nggak tahu Instagram bagaimana mau taruh foto. Saya ada Facebook, saya tidak tahu bagaimana mau masukin. Iya, jadi cuma buat lihat ibadah. Facebook, saya nggak ngerti. Dan saya tidak merasa minder. Untuk tidak ngerti teknologi, tidak minder. Karena kalau Tuhan bisa pakai orang Majus saja dengan keadaan alam, dan bisa pakai gembala-gembala dengan hati mereka yang merindukan nubuatan, karena mereka mempelajari nubuatan, mereka menantikan Sang Juru Selamat. Nah, keadaan posisi hidup kita bagaimana? Kita perlu Juru Selamat. Kita perlu, selain rohani kita perlu membutuhkan keselamatan dari Tuhan, tetapi juga badani kita ini, yaitu kebutuhan hidup kita, memerlukan Tuhan menolong kita. Karena Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Salah satu isinya adalah saya dan Anda. Jadi Dia datang ke dunia menyelamatkan Anda dan saya. Bukan hanya orang Majus, bukan hanya para gembala, tapi semua orang yang mau spontan mencari Tuhan. Saudara, perkara kecil pun kalau kau mencari Tuhan, itu kau akan menemukan Tuhan. Jadi masalah besar, masalah kecil, tidak ada yang Tuhan bilang, ya aku tidak mau, yang ini terlalu berat bagiku. Enggak, semua Tuhan bisa. Nah, sebab itu saya melanjutkan sebelum saya mengakhirinya. Kalau saya sudah bilang begitu, berarti tunggu lagi setengah jam. Mari kita baca. Kita baca ya. Dan ketika jadi kita lihat di sini orang Majus tahu semua. Dan dikatakan, hai engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Itu sudah tertulis nubuatan itu. Maka yang akan memimpin kita ini umat Tuhan adalah Yesus. Maka bukan hanya Natal untuk pesta Natal, untuk rasanya kerennya, iya nyanyian Natal kerennya, tapi kita harus ngerti benar, Juru Selamat ini datang untuk apa? Untuk mengembalakan umat Israel. Jadi gembala yang agung itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kita punya gembala di dunia,
tapi punya kekurangan dan kelemahan, tidak sempurna. Tetapi kita punya gembala yang agung. Dia adalah imam yang agung. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan kita lihat ternyata di sini dia yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi sekarang kita harus tahu bahwa Natalan ini harus ingat bahwa Yesus harus menjadi gembala yang agung kita. Yesus yang harus menuntun kita. Dan kita ada di dalam kawanan gembalanya Tuhan. Nah, kita lihat lagi, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu. Kita tidak perlu membicarakan Herodes. Herodes sudah jahat, sudah selesai nih, yang jahat-jahat banyak nih akan muncul Herodes nih ya. Tetapi kita mempelajari orang Majus. Iya, ayat 9. Karena ada orang yang menyembah Tuhan nanya bohong-bohong kayak Herodes, selidiki, karena aku pun akan menyembah, ya kan? Aku pun akan menyembah, padahal sebenarnya tidak. Dia ingin membunuh karena di hatinya masih punya kekotoran, kenajisan, iri hati, benci, cemburu, dan segala hal yang ketakutan akan kerajaannya. Ketakutan, padahal Tuhan gak butuh kerajaan dunia ini. Dia butuh kerajaan surga yang luar biasa, cuman ingin menyelamatkan umatnya. Nah, kita lihat lagi di sini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Jadi mereka tidak menunggu, ya. Mereka tidak menunggu, nanti para imam bersiap-siap, siapin baju dan siapin, mau unta kek, mau keledai kek, atau mau kuda kek, atau mau sepeda masa sekarang. Tapi tidak, mereka langsung, asal mereka sudah tahu, karena mereka tidak perlu berbantah-bantah, bercakap-cakap, karena itu mereka katakan di sini setelah mendengar saja. Mari kita belajar hanya untuk mendengar saja, tetapi kita melangkah. Tidak harus mengikuti kata Herodes. Dan di sini dikatakan, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Bintang yang mereka dipimpin untuk mereka selidiki tentang bintang yang muncul itu. Dan bintang itu datang lagi. Nah, bintang itu yang menuntun mereka, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka ketika mereka melihat bintang itu, sikap mereka harus Anda perhatikan bahwa waktu mereka melihat ada bintang itu. Dan Anda lihat di sini, ketika mereka melihat bintang itu, satu hal yang harus Anda perhatikan di sini adalah sukacita. Tuhan bilang bersukacitalah, Filipi 4. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Bersukacitalah. Dan jangan lupa berdoa. Karena kehadiran Tuhan itu nyata banget. Dan Tuhan akan menuntun orang-orang yang punya iman. Itu pasti sikapnya bersukacita. Bukan kekhawatiran, karena kan di situ ada tulis Filipi itu bilang mereka pun mengalami kesusahan sehingga disuruh bersukacita. Tapi sukacita ini adalah buah roh, adalah tanda orang itu. Tanda orang itu mengenal, mengerti. Dan yang Tuhan sedang membuat perbedaan adalah sukacita. Jadi kalau orang dunia ketakutan, tapi anak Tuhan bersukacita. Maka di sini bersukacita senantiasa, Filipi 4 ayat 4, dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5 dan 8, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah. Jadi di sini bicara hati, bersukacita, dan hati ini harus dilihat oleh semua orang. Hatiku baik, hatiku tidak iri, hatiku tidak sebel, hatiku tidak menyimpan kepahitan. Apapun orang bisa ngomong, AGP emang gue pikirin. Kita harus belajar seperti itu supaya kita bisa bersukacita terus. Maka kemudian dikatakan Tuhan sudah dekat.
kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu sudah dekat. Jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Ya. Katakan. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Hanya orang yang bisa mengucap syukur, dia bisa bersuka cita. Karena doa permohonan artinya dia punya masalah juga. Dia perlu juga Tuhan jawab doanya. Maka di sini orang yang mengucap syukur ini harus bersuka cita dulu. Baru dia bisa dikatakan memiliki damai sejahtera. Memang untuk damai sejahtera itu sukar, tapi kita harus bertindak. Kita harus, ya kadang-kadang kita perlu ketawa, orang bilang, ih kok dia ketawa sendiri? Ya, karena aku mau bersuka cita. Aku mau melepaskan supaya hidupku penuh damai sejahtera. Kadang-kadang tekanan terlalu berat. Saya tahu bahwa tentang kuasa, sukacita dan syukur. Saya tertawa, wah tertawa sendiri aja. Ya kan? Terus bisa karena aku mengerti. Makanya Tuhan sudah dekat kalau orang itu mengerti tentang sukacita dan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di sini damai sejahtera Allah, kalau kita bisa tersenyum, tertawa walaupun kita punya banyak masalah. Kita tidak perlu bilang aku susah, aku banyak masalah. Kita harus bilang EGP emang gue pikirin, nanti Tuhan yang mengatur semuanya, ya. Terus jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan masalahnya pikiran kita ini. Amin. Kita tidak bisa mendekat pada Tuhan karena kita berpikir, aduh nggak ada mobil, aduh nggak ada teman, aduh iya bosan ya, aduh gue lagi nggak enak badan, aduh nggak enak semuanya, iya kan? Oh musim hujan begini bisa kena COVID, musim hujan begini bahaya juga ya, ada petir, oh nanti ada gempa. Jadi banyak orang nggak bisa datang ke Tuhan karena takut gempa. Padahal orang yang di rumah itu, kalau ada ibu-ibu yang gemuk, suaminya udah sering dapat gempa tiap hari, udah biasa. Iya, kalau dia mau kurus, dia olahraga, dia lompat-lompat, suaminya di situ dengan jatuh itu ala itu hiasan-hiasan jatuh, udah biasa. Bagi dia gempa udah biasa. Bagi kita, ya gempa karena istrinya olahraga di situ lompat-lompat, udah tergoyang-goyang sambil baca, tergoyang-goyang dia. Wah, gempa itu tiap hari ada. Iya kan? Tapi tidak takut. Iya kan? Tidak takut. Nah, saat kita gempa di puncak, ya kan? Kita sedang dengar, saya putarin khotbah. Ayo kita dengar khotbah ini supaya kita tidak hanya kumpul-kumpul sampai pagi, tapi kita dengar. Kita dengar khotbah, iya. Terus kemudian pas selesai khotbah, tiba-tiba tergoyang dan mulai, ya. Oh saya mulai berdoa bahasa roh. Saya tahu, oh ini gempa. Terus saya bilang, oh gempa. Terus bahasa roh. Tapi langsung, iya, berapa ibu-ibu lari cari dompetnya, cari. Maria langsung cari. Jakani langsung mau lari ke tangga, dalam nama Yesus, cari tangga cepat mau turun. Iya, jadi ada yang pikir tasnya, ada yang pikir iya cari jalan turun ke bawah, iya kan? Nah, semua dengan berbagai cara, tetapi mereka lupa ada Allah Immanuel. Iya, Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Amin. Maka kita melihat di sini sudah mau dekat kan? Setengah jam kan saya bilang kan. Iya. Mari kita lihat lagi ya. Jadi ternyata sukacita itu karena sudah mau dekat, Tuhan sudah dekat katanya. Iya, bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Iya, bilang, permohonkan apa yang kau perlu, ucapkanlah.
Iya, tapi bersuka cita. Kalau bilang doa permohonan berarti kita ada masalah. Kita punya masalah kan? Tapi Tuhan bilang masalah boleh ada, tapi sukacita harus dipelihara. Iya kan? Kalau masalah kita tidak mau buang, iya, maka kita akan menjadi stres. Maka kita buang ke laut, Jo. Iya, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur. Bukan hanya kakaknya Maria yang dibuang ke laut. Iya, kan kalau sudah dibakar masih buang ke laut ya. Itu dosa-dosa buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Biur. Yesus angkat semua kesusahanku buang ke laut. Nah, kita sudah tahu Yesus, kita bawa semua masalah persoalan kita, Tuhan sudah dekat. Tapi jangan lupa bersuka cita. Amin. Jangan lupa bersuka cita. Karena itu kalau Anda melihat, saya melihat apa yang reaksi dari orang Majus itu. Karena di depannya kandang binatang. Masa si raja begini ya? Salah kali. Coba kita cek dulu yang lain. Yang rumah mewah kali kita cek. Tapi tidak. Dia percaya akan bintang itu. Dia percaya akan Roh Kudus. Bintang berbicara Roh Kudus. Bintang berbicara kehidupan orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan. Bintang juga berbicara kebenaran firman. Maka kita lihat di sini mereka bersuka cita. Sekalipun mereka lihat kandang binatang, ini nggak benar, ini udah penyesatan, ini salah, ini bintang Lucifer mungkin, ya kan Lucifer bintang yang dia turunkan. Tapi mereka tidak berpikir itu, karena pikiran mereka tadi kita sudah baca, pikiran Kristus, yaitu pikir yang baik, yang indah, yang mulia. Jadi tidak memikirkan yang buruk. Apa yang mereka percayai, mereka lakukan, mereka percaya. Maka kita lihat di sini, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Akhirnya saudara, banyak kali kita cuma di luar, tidak mau masuk. Karena kadang-kadang mereka bilang, kalau saya ikut masuk dalam pelayanan, wah saya takut saya terluka. Saya takut saya akan sebel, saya akan dirugikan, maka banyak orang tidak berani mendekat, ya kan? Tetapi jadilah orang Majus yang walaupun keadaan itu tidak asik, keadaan itu tidak nyaman, tidak cocok sebagai raja yang lahir di situ, rasanya nggak cocok nih dengan pengetahuan tentang raja harus keren kan? Ternyata itu pun mereka tidak pakai kepintaran manusia, maksudnya keberadaban manusia yang tahu pelajaran. Nggak mungkinlah orang kaya masa raja mau lahir di kandang yang berbau busuk. Nah, mereka tidak peduli itu. Ternyata kita tidak peduli melihat keberadaan sekeliling kita enak atau tidak enak, tapi fokus kepada tujuan bahwa aku mau Yesus, aku mau Yesus. Aku cuma mau berjumpa dengan raja itu. Nah, raja itu dalam bentuk apapun. Banyak orang bilang, masa itu pendeta yang hebat gaya kayak begitu, ya kan? Terus mereka bilang, pasti dia nggak benar tuh, pasti itu pendeta nggak benar. Masa tidak pakai jas, ya kan? Masa itu sampai pujian cuma pakai baju itu tutup karena kedinginan. Kok tidak pakai seperti orang-orang lain, pimpin menara itu pakai semua yang hebat-hebat, pakai semua. Kami biasa saja tuh. Karena apa? Natal juga berbicara tentang kesederhanaan. Yesus di kandang binatang, tapi ingat baik-baik, orang Majus pun dituntun pergi ke tempat yang tidak enak itu. Nah, ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka lihat dari luar kandang binatang, tapi kemudian mereka tidak berhenti lihat luar, tapi mereka melangkah sampai berjumpa dengan Yesus. Jadi tidak hanya bisa percakapkan, wah kita foto aja di sini ya, kita foto, wah ini kandang binatang, kita bagi, benar nggak ini ya, benar nggak rumah ini, benar nggak Yesus itu? Tidak.
mereka tidak berhenti sampai mereka melangkah. Banyak kita cuma di luar saja, di kulitnya saja Kristen, tapi di dalamnya tidak. Ya, dalam penuh kebencian, penuh keserakahan, penuh dengan iri hati, penuh dengan hal-hal bodoh, menyimpan kepahitan banyak. Nah, kita kembali lagi ya. Ternyata di sini mereka masuk ke dalam rumah itu. Apakah kita masih di luar atau kita sudah mau bertindak masuk? Atau kita sudah sampai di luar, pulang Jo, orang Manado bilang pulang Jo, cuman begini. Banyak kali Natal orang cepat pulang. Ini Natal model apa? Lama amat kayak begini, pulang saja. Nanti kalau nggak betah di surga, Tuhan bilang silakan pulang. Karena surga bukan tempat orang yang hitungan jam waktu. Kan banyak orang mau berkat, tapi tidak mau sabar. Banyak orang cuma mau ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, diberkati Tuhan, diarahkan Tuhan, diberi kerukunan rumah tangga. Tapi mereka selalu pakai jam. Sudah jam berapa ini? Sudah jam berapa? Kenapa lama amat? Ya, udah pulang, belum berjumpa dengan Tuhan. Belum berjumpa dengan kue lagi. Ya kan? Iya, karena kue biasanya dikasih terakhir, tapi sekarang dikasih duluan ya. Nah, dikasih duluan. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi kita harus berusaha untuk masuk ke dalam. Jangan sampai kita bicara-bicara saja tapi tidak mengalami. Bisa ngomong kesaksian orang, kata orang, tapi tidak punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Maka di sini masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa ini yang paling saya suka? Sujud menyembah. Wow, mereka tidak langsung tanya, benar nggak? Coba tes darahnya. Benar nggak? Coba tes antigen. Nah, benar nggak ini Tuhan? Benar gak ini yang mau dibilang raja di atas segala raja? Masa sih kayak begini? Kita tanya dulu. Ya, kita konseling dulu, kita tanya dulu. Benar gak ini yang tidak? Mereka percaya, mantap. Jadi kita harus punya iman yang teguh pada Tuhan, bahwa kita ini sudah berjalan dalam pimpinan Tuhan. Jangan sudah begitu lama kita melayani Tuhan, masih kita bertanya pada orang, kira-kira gue benar gak ya begini ya? Kira-kira gua ikut gereja ini benar nggak? Kamu nggak punya iman? Kamu selama ini dituntun Tuhan nggak? Kamu ada di sini dituntun Tuhan nggak? Jangan kemudian cuma dengar tersinggung sedikit karena saat itu lagi capek, terus tiba-tiba orang ngobrol sedikit, terus bilang, oh ini pasti ngomongin gua, pasti lain kali gua nggak mau datang di gereja itu. Tapi orang Majus tidak, dia tidak perlu tanya. Dia cuma perlu sujud menyembah. Amin. Tidak banyak percakapan orang Majus dengan Maria. Dia sujud menyembah. Inilah yang sangat indah. Datang Natal, sujud menyembah. Datang beribadah, sujud menyembah. Datang berdoa, sujud menyembah. Wow, saya banyak Tuhan bukakan tentang sujud menyembah ini. Untuk menjadi iman yang besar. Tuhan bilang kepada wanita Sirofenisi, hai ibu besar iman. Jadi apa yang kau perlukan itu jadi semuanya. Tapi apa yang dia lakukan? Dihina, dibedain, bahkan sampai dia cuma bilang apa? Sujud menyembah. Cuman sujud menyembah. Dan Tuhan kasih ingat saya, sujud menyembah saja. Sujud menyembah saja. Anda dibedakan, Anda tidak diperdulikan, Anda dihina, atau Anda dirugikan. Sujud menyembah saja. Sujud menyembah saja. Karena Tuhan ada di situ. Sujud menyembah pada Tuhan, bukan sujud menyembah pada manusia, pada Tuhan. Maka kemudian di sini dikatakan, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka tidak banyak percakapan tentang orang Majus ini, hanya tertulis di Matius ini.
Di Lukas tidak lagi tulis tentang orang Majus. Nah, di sini Anda lihat bahwa tidak ada orang Majus bertanya jawab, kira-kira butuh apa? Ya, ya, perlu nggak saya bantu? Tidak. Kalau mau kasih-kasih aja, nggak perlu nanya-nanya. Itu namanya, itu pelit kalau pakai nanya-nanya. Karena nanti, oh mudah-mudahan dia nggak butuh supaya uangku nggak keluar. Tapi dia enggak. Orang Majus nggak pelit. Dia bersyukur bisa berjumpa Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Setiap ibadah Anda berjumpa dengan Tuhan. Persembahkanlah hatimu, yang hati penuh dengan sukacita, hati penuh dengan damai, hati yang seperti emas itu, dan hati seperti kemenyan itu menyembah. Maka di sini mereka mempersembahkan harta mereka. Tidak perhitungan. Aduh, orang Manado bilang, doi tinggal sedikit bagi. Bagaimana? Iya kan? Bagaimana ini? Nggak usah takut. Saya pergi ke gereja tadi, saya nggak ada duit. Cuma duit parkir doang. Tapi saya percaya Tuhan, maaf. Jadi saya bukan berarti tidak bisa isi. Yang penting habis itu saya bilang pinjam dulu ya, habis itu saya ganti ya. Pulang gereja saya ganti ya. Nah saudara, jangan menghalangi hanya karena nggak ada duit saat ini, aku nggak mau datang ke gereja. Nggak ada baju baru, aku nggak mau ikut Natal. Nggak ada, iya aku lagi, iya nggak ada, iya damai, nggak ada ketenangan. Aku nggak mau ikut kebaktian, aku nggak mau, iya kan? Jangan. Lu bisa nafas aja itu Tuhan, kalau Tuhan mau cabut nafas kita, langsung kita buang ke laut lagi. Ya kan, kalau di koperasi buang ke laut lagi. Nah, ngapain? Ya kan? Ngapain? Mari cari Tuhan. Jangan sampai tidak berjumpa dengan Tuhan cuma di depan. Masuk dan kemudian sujud menyembah. Baru kemudian apa? Keluarkanlah apa yang engkau punya. Amin. Mari menjadi berkat. Mari, iya, memberkati. Jangan nanya, masa raja ini perlu emas? Raja kan gak perlu emas, dia raja. Tapi mereka tidak perlu tanya, kamu punya duit gak? Mau menyambung hidup ini, mau melihara raja ini kan gak punya duit ya? Enggak, harus tahu diri. Langsung mereka memberi emas, kemenyan dan mur. Lalu kalau kita mengerti emas berbicara tentang raja, segala raja itu emas, ya kan? Kalau kita bilang kemenyan, maka kemenyan berbicara penyembahan. Maka itulah imam agung yang menguasai penyembahan. Nah, yang ketiga mur, ini berbicara tentang orang mati. Ya, Tuhan Yesus mati dan dia bangkit kembali menyediakan tempat bagi kita. Jadi semua dari raja di atas segala raja, dari penyembahan, dari mur, dia adalah Allah yang luar biasa. Dan mereka memberikan itu kepadanya. Nah, kita lihat ternyata Tuhan menyertai orang Majus. Mereka tidak pulang seperti mereka datang. Jadi setiap orang harus mendengar firman dengan serius, sehingga dia pulang tidak seperti dia datang, tapi dia pulang membawa kebenaran firman. Dia pulang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka itu di sini dikatakan dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, kita lihat di sini mereka diperingatkan dalam mimpi. Tuhan bisa pakai melalui mimpi loh. Ya, Tuhan bisa pakai keadaan semua yang ada. Tiba-tiba berjumpa seseorang dan dia tiba-tiba bicara, lu udah lama ya nggak masuk-masuk gereja ya. Terus kita bilang, sial banget itu orang. Dia ngomong lagi ini tidak masuk-masuk gereja. Padahal Tuhan yang sedang pakai orang itu. Saya tadi melihat yang lucu. Karena kakak saya ini jarang mau masuk gereja. Anak-anak dan istrinya aja masuk gereja.
tapi dia bukan orang jahat. Dia nyumbang, iya, roti. Jadi dia sudah bawa ke sini roti semua. Saudara, biasa saya suka godain, ayo pergi ke gereja. Alasannya kan mobil nggak ada, nggak bisa nyetir, nggak bisa apa. Tapi tiba-tiba, iya, suaminya Lenda, iya, bilang begini kepada kakak saya itu, weh, jangan sampai roti yang masuk surga. Jangan cuma roti ini yang masuk surga. Ayo mari masuk gereja. Katanya, ayo. Dia kata, nih roti disuruh suaminya Lenda untuk bawa ke atas, bawa ke anak saya. Tapi suaminya Lenda bilang, enggak, bawa aja sendiri supaya nanti kalau datang kan suka digodain kan, ayo masuk gereja. Tapi perkataan manusia itu pun adalah suara Tuhan. Amin. Waktu Anda melihat berita dan tiba-tiba tek di hati Anda, Tuhan sedang menegur kita. Tuhan sedang bilang kepada orang Majus, lu memang orang kaya, maka lu datang ke Herodes dan bertanya pada Herodes, yang sebenarnya aku sudah menuntun kamu, kenapa kamu masih mampir di situ? Dan ternyata pulang, dia tidak perlu tanya Herodes lagi, karena GPS-nya sudah ada di dalam dia. Artinya Roh Kudus sudah menuntun dia, bisa melalui mimpi dan bisa melalui orang-orang atau berita yang sedang terjadi. Iya, kita tahu berita-berita ini kan. Maka mari kita giat dengan Tuhan. Jangan letih-letih dan jangan hitung-hitung tenaga yang kau berikan pada Tuhan. Waktu yang kau berikan. Coba kalau kita tunggu di TV, ya apa namanya sekarang namanya, ya drakor, ya kita duduk drakor, bisa pagi sampai pagi lagi. Kalau belum selesai dramanya masih sampai ini, iya, dan rasanya nggak ngantuk. Tapi gereja belum sampai 2 jam sudah ngantuk, ya sudah muak. Coba kalau dia bagikan berkat, iya, kalau dia transferkan berkat, puji Tuhan, tapi transferkan muak. Karena muak itu gampang kejangkit. Ya, kalau pas orang udah muak, sebelahnya langsung juga, dan sebelahnya lagi juga, semuanya jadi lemot, semua tidak bisa dengar firman. Tapi kalau dia transfer duit, bagus juga kan? Kalau transfernya itu, saudara ya. Nah, saya bercanda supaya muak-muak bisa segar lagi, karena ini benar-benar sudah terakhir. Dan pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Jadi kalau kita datang masih dengan beban berat, kita datang masih dengan mengandalkan kekuatan kita, kita datang mencari Tuhan masih dengan rasanya marah, sebel, ya kan, masih kepahitan, masih mencari-cari hal dunia atau mencari kelemahan-kelemahan teman-teman atau kelemahan gereja. Mari kita tidak lagi seperti itu. Kita berjumpa Tuhan, Tuhan tuntun kita, Roh Kudus tuntun kita. Tidak lagi mengikuti hal-hal lama yang konyol, tidak mengikuti roh dunia ini, tapi mengikuti tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kita akan mengalami kemuliaan Tuhan, dan kita pun menjadi bintang-bintang yang bercahaya itu. Karena Tuhan akan bilang, kamu akan menjadi terang dunia, terang dan garam dunia, yang akan menuntun orang-orang melalui hidupmu, melalui talentamu, melalui sikapmu. Tuhan ada di situ. Amin. Maria sudah senyum karena kalau yang ngantuk sudah tutup. Iya, kalau kita drama Korea kita nonton, wah rasanya sudah selesai 2 jam, lagi mengantuk pun lagi ya kan. Tapi kebenaran firman hari ini, janganlah kita masuk di tahun 2003 seperti kemarin-kemarin, ya 2023, ya, tetapi masuklah tahun 2000 ini kan sudah akhir-akhir 2003 dengan jalan yang baru, tidak seperti yang lalu-lalu takut, cemas, waduh COVID, ya COVID tadi tidak ada artinya dengan kuasa Tuhan, ya kan. Saya lulus sarjana COVID, sudah S2.
ke Universitas COVID, tetapi saya tetap percaya bahwa saya akan lebih dari pemenang, bahkan lebih sehat dari hari-hari yang lalu. Tahun 2023 harus lebih semangat. Cayo